Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya hari ini akan menjelaskan tentang tugas yang saya kerjakan, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu hukum klinis. Langsung saja, dari analisis kasus yang saya buat, yaitu di sebuah desa ada sepasang suami istri yang bernama Sinta dan Chandra yang menikah pada hari Minggu atau Ahad tanggal 20 September 2015 atau bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1436 Hijriah di kantor urusan agama Kecepatan Bae. Sebagai tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0361/021/2015 setelah menikah, Sinta dan Chandra tinggal di rumah orang tua Chandra yakni di Desa Tanjung Karang, RT 02, RW 01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pada tanggal 30 Juli 2017, pasangan Sinta dan Chandra dikaruniai seorang anak yang cantik diberi nama Kayla. Pada tanggal 23 Maret 2020, Chandra meninggal karena sakit jantung. Setelah meninggal, ayah Chandra, Pak Jupri, menghendaki agar harta Chandra dibagi dengan perhitungan 1/8 buat Sinta, 1/6 buat Pak Jupri, 1/6 buat Bumina, serta sisa buat anak, tetapi bagian anak Chandra nantinya 50% dipegang oleh Pak Jupri dan Bumina dan sebagian 50% lainnya dipegang oleh Sinta. Selepas pertemuan tersebut, Sinta kemudian bercerita kepada keluarganya. Oleh orang tua Sinta menganggap kesepakatan tersebut tidak benar, kemudian menyuruh Sinta mencari konsultasi hukum untuk melakukan proses waris harta peninggalan dan dari pernikahan dan almarhum Chandra. Jadi kasus tersebut adalah tentang waris yang dimana di pihak Ibu Sinta atau pihak keluarga Sinta ini tidak menyetujui akan hal tersebut, tidak menyetujui keputusan dari Pak Jupri, yaitu bapak dari almarhum Bapak Chandra. Jadi warisan tersebut dibagi secara tidak dari keluarga Bu Sinta itu tidak menyetujui-nya, dan keluarga Ibu Sinta itu membawa kasus ini menurut kasus ini secara hukum. Dan menurut saya menjadi kuasa hukum, sebagai selaku kuasa hukum dari Ibu Sinta, saya akan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan saudara Bapak Jupri. Jadi saudara Bapak Jupri, jika tidak ketemu solusinya, maka saya akan membagi harta warisannya itu secara jurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimana terdapat di putusan Mahkamah Agung nomor 3764 PDT 1992 tanggal 30 Maret tahun 1992, yakni kaidah hukum menyatakan seorang janda akan mendapatkan sepertengah bagian dari harta bersama dan sepertengah bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar. Jadi secara jurisprudensi Mahkamah Agung ini yang dibagi hanyalah jandanya atau Ibu Sinta, yaitu istri dari almarhum dari Bapak Chandra, dan sepertengahnya sisanya itu untuk anak-anaknya, yaitu anak dari Bapak Chandra dan juga Ibu Sinta. Dan kesimpulannya itu berdasarkan kesimpulannya itu harta bersama dibagi setengah dulu, 50% untuk Ibu Sinta atau janda atau istri almarhum dari Bapak Chandra, dan kemudian sisanya 50% baru dibagi lagi dalam rata-rata untuk Sinta dan anak-anaknya, dan Pak Jupri dan Bu Mina tidak mendapatkan harta peninggalan dari Chandra sepenuhnya. Jadi saya mengambil dari jurisprudensi Mahkamah Agung itu dari Pak Jupri dan juga
Ibu Minah itu tidak mendapatkan harta dari anaknya sepersen pun. Jadi kesimpulannya ini hanya yang mendapatkan warisan tersebut itu cuman ibu Sinta dan juga anak-anaknya. Jadi orang tuanya tidak mendapatkan harta warisan tersebut dari almarhum Bapak Chandra. Sekian dari penjelasan tugas saya. Jika ada salah kata-kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.